warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seneng Tani, pernah nggak sih menanam suatu varietas kemudian langsung merasa ketagihan dengan varietas tersebut? Jadi terus-menerus ingin menanam varietas yang sama karena di penanaman sebelumnya sudah terbukti memuaskan. Jadi di penanaman selanjutnya sudah berencana untuk menanam varietas yang sama. Nah, mungkin itulah yang dirasakan oleh Bu Sri Hartini di sini. Beliau merasa sangat puas dengan salah satu varietas dan memutuskan untuk menanam kembali varietas ini saat ini, dan juga untuk masa tanam berikutnya pun beliau juga akan berencana menanam varietas yang sama. Varietas apakah itu dan apa saja keistimewaannya dan juga apa sih ilmu yang bisa kita dapatkan di lahan ini? Simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Seneng Tani semua, kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu dan tetap semangat untuk bertani. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini kami akan coba membagikan apa sih varietas yang bikin penanamnya ini merasa kecanduan, dan karena sudah terbukti keunggulannya dan sudah terbukti memuaskan dan sudah beberapa kali ditanam oleh sang pemilik lahan. Nah, mungkin dari judulnya saja sahabat Seneng Tani sudah tahu ya varietas apa itu. Varietasnya adalah Absolute 69. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan cabai Absolute 69 miliknya Bu Sri Hartini, tepatnya di Dusun Ngemplak, Desa Sirahan, Kecamatan Selam, Kabupaten Magelang. Nah, di sini total tanamannya ada sekitar 1.500 tanaman, sudah petik yang keempat kali, dan alhamdulillah dari petikan sebelumnya sangat memuaskan. Dan bisa dilihat di sini kondisi buahnya ini memang belum merah-merah karena baru saja dipetik kemarin. Namun bisa dilihat ya sahabat Seneng Tani, walaupun baru dipetik tapi jumlah buahnya masih sangat banyak, dan juga untuk buah potensial yang sudah mulai merah pun juga sudah mulai bermunculan. Nah, jadi sebelumnya kami sudah bertanya-tanya ya kepada Bu Sri Hartini, mengapa sih beliau memutuskan untuk menanam varietas Absolute 69 ini. Jadi yang pertama yang membuat beliau merasa sangat puas dengan varietas ini adalah karena karakteristik dari buahnya, di mana ukuran buah dari Absolute 69 ini dibandingkan dengan varietas lain yang masih setipe, jadi yang masih tipe merunduk, ukuran buah Absolute 69 ini cenderung lebih besar dibandingkan dengan varietas lain tersebut. Karena beliau memiliki banyak sekali lahan yang ditanami berbagai macam varietas cabai, jadi beliau juga sudah mencoba beberapa varietas yang lain, dan untuk varietas dengan tipe merunduk menurut beliau Absolute 69 ini yang paling memuaskan. Kemudian yang membuat beliau merasa puas selain ukuran buahnya adalah dari cabang batang yang tumbuh pada bagian bawah ini masih tetap tumbuh buahnya. Bahkan buah dari bagian batang bawah ini juga tumbuh sangat banyak. Nah, ini bisa dilihat ya oleh sahabat Seneng Tani, bisa dilihat pada bagian bawah ini memang tidak dilakukan perempelan tunas air, jadi sengaja disisakan, dan ternyata tunas air yang disisakan tersebut masih muncul buah dengan jumlah yang banyak. Bahkan tanaman-tanaman di sini pun tunas air yang tumbuh pada bagian bawah ini banyak yang sampai jatuh ke mulsa, atau istilahnya di sini ini delosor ke bawah karena masih tumbuh buah dari bagian tunas air bagian bawahnya. Nah, kemudian selain dari karakteristik buah dan juga jumlah buahnya, Bu Sri Hartini ini juga merasa puas dengan varietas Absolute 69 ini karena memang tahan terhadap virus kuning. Jadi klaim bahwa varietas ini tahan terhadap virus kuning memang benar adanya, tidak dibuat-buat, dan sudah banyak juga dibuktikan oleh para petani, dan sudah banyak kami review di video-video kami sebelumnya. Sahabat Seneng Tani bisa menonton video kami sebelumnya tentang varietas Absolute 69 ini. Dan bisa dilihat ya sahabat Seneng Tani, di sebelah lahan ini ditanami cabai juga, dan banyak sekali yang sudah habis karena serangan virus kuning, karena cuacanya sangat panas dan serangan hamanya pun juga sangat meningkat dengan pesat. Jadi persebaran virus kuningnya pun semakin cepat juga, dan sudah banyak sekali lahan yang habis karena serangan virus kuning. Tapi alhamdulillah di lahan ini karena sudah menanam varietas yang tahan virus, dan tentunya benar-benar terbukti bahwa varietas ini tahan terhadap virus kuning. Dan mengenai varietas Absolute 69 ini, di sini Bu Sri Hartini sudah menanam yang kedua kalinya. Jadi
di musim tanam sebelumnya beliau sudah menanam Absolut 69 ini di musim penghujan, dan menurut beliau hasilnya memang sangat memuaskan walaupun ada serangan antraknosanya. Dan untuk musim tanam berikutnya pun beliau juga masih tetap ingin menanam varietas Absolut 69 ini, namun mungkin untuk musim penghujan yang curah hujannya ini cukup tinggi, mungkin beliau lebih mengantisipasi lagi untuk serangan antraknosanya melalui perawatan yang dilakukan. Nah, jadi itu adalah beberapa alasan mengapa Bu Sri Hartini ini kecanduan untuk menanam varietas Absolut 69, baik dari segi kuantitas dan kualitas hasilnya, dan juga pertumbuhan tanaman dan ketahanannya terhadap serangan patogen penyakit. Dan untuk sahabat Seneng semua, penting sekali untuk memilih varietas yang tepat berdasarkan musim, karena biasanya di musim penghujan tentunya pertumbuhan patogen penyakitnya ini bisa banyak. Contohnya yaitu layu fusarium, busuk batang, dan juga antraknosa. Jadi sahabat Seneng Tani bisa memilih varietas yang kulit buahnya ini cenderung lebih tebal atau dari tipe yang tegak semi merunduk, seperti contohnya Langgeng 58 yang lebih tahan terhadap serangan patek. Kemudian untuk musim kemarau seperti saat ini, karena serangan hamanya meningkat pesat, jadi otomatis penyebaran virus kuningnya juga semakin cepat. Jadi sahabat Seneng Tani bisa mengantisipasinya dengan menanam varietas yang sudah tahan terhadap virus kuning seperti Absolut 69 ini. Dan kurang rasanya kalau kita tidak mengambil ilmu dari lahan yang kita kunjungi saat ini. Nah, jadi sedikit ilmu yang bisa kita bagikan untuk sahabat Seneng Tani semua dari lahan ini. Yang pertama adalah mengenai perawatan yang dilakukan di lahan ini. Jadi ini merupakan lahan baru bekas penanaman padi, kemudian diolah lahannya, kemudian dibuat bedengan. Nah, setelah bedengannya jadi ini, diberikan pupuk dasar berupa pupuk kandang kotoran ayam sebanyak 35 sak, kemudian ditambahkan dengan pupuk TSP, ZA, dan juga KCL. Nah, pupuk ini disebarkan di permukaan bedengannya, kemudian dicampur lagi dengan tanah, baru kemudian ditutup dengan mulsa dan didiamkan sekitar 5 hari. Untuk sahabat Seneng Tani semua yang ingin menggunakan pupuk organik dari kotoran ayam ataupun kotoran kambing, sahabat Seneng Tani pastikan untuk menggunakan pupuk kandang yang sudah terfermentasi dengan baik, apalagi saat musim kemarau saat ini. Jika kita menggunakan pupuk kandang yang belum terfermentasi, maka proses fermentasinya tadi akan menghasilkan uap panas yang bisa menimbulkan efek buruk bagi tanaman, seperti menghambat pertumbuhannya dan juga memacu pertumbuhan patogen penyakit dari dalam tanah. Dan mungkin sahabat Seneng Tani yang mengalami kendala busuk batang ataupun layu fusarium padahal sudah musim kemarau, nah mungkin itu disebabkan oleh faktor pupuk kandang yang belum terfermentasi dengan baik, karena layu fusarium busuk batang tadi penyakitnya berasal dari dalam tanah. Jadi jika kita aplikasikan pupuk kandang ke dalam tanah dan pupuk kandangnya tadi belum terfermentasi, maka itu akan memacu pertumbuhan patogen penyakit. Selain itu, layu fusarium yang terjadi saat musim kemarau bisa juga disebabkan karena kelembapan tanah yang tinggi. Nah, kelembapan tanah yang tinggi ini bisa disebabkan karena penggenangan lahan yang terlalu berlebihan. Padahal kondisi suhunya sedang tinggi, tapi kita berikan air dengan jumlah yang banyak, maka tentunya kelembapan di bedengan ini akan semakin meningkat juga. Nah, kelembapan yang tinggi ini juga akan memacu pertumbuhan patogen penyakit seperti fusarium tadi. Nah, jadi sebenarnya karena dunia pertanian ini sangat dinamis dan kendalanya pun bisa bervariasi dari musim ke musim, dan mungkin kendala yang sebelumnya tidak pernah dihadapi mungkin akan terjadi saat musim tanam saat ini. Dan beberapa kendala tadi seperti serangan patogen penyakit ini bisa saja disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Kita harus lebih peduli lagi terhadap tanaman kita, apa yang kita berikan ke tanaman itu juga yang akan kita terima. Jika kita memperlakukan tanaman ini sedemikian rupa dengan penuh kasih sayang, dengan pemberian nutrisi yang tepat dan perlakuan olahan yang baik, maka insya Allah beberapa kendala yang terjadi ini akan bisa diminimalisir dan hasilnya pun bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian berbicara mengenai serangan penyakit yang terjadi saat musim kemarau tadi, selain dari kelembapan dan pupuk organik yang belum terfermentasi, ini bisa juga disebabkan oleh pH tanah yang turun. Nah, ini biasanya
dihadapi oleh para petani yang menanam di lahan baru yang sebelumnya ditanami dengan padi, karena padi ini membutuhkan pH yang cukup rendah untuk bisa hidup. Jadi kondisi tanahnya pun pH-nya juga menurun, apalagi padi ini untuk pasokan unsur nitrogennya cukup tinggi, di mana pemberian unsur nitrogen terutama dalam bentuk amonium ini bisa menurunkan pH tanah, dan untuk tanaman selanjutnya yang ditanami di lahan ini pun bisa lebih rentan terhadap serangan patogen penyakit karena kondisi tanah yang pH-nya sudah drop tadi. Nah, kemudian kita lanjut mengenai perawatan di lahan ini. Jadi setelah diaplikasikan pupuk dasar tadi, kemudian ditutup dengan busa, didiamkan 5 hari, baru kemudian ditanami cabai. Saat setelah penanaman cabai ini, di sini langsung dilakukan pengocoran ultradap. Nah, jadi dengan pengocoran ultradap ini harapannya adalah untuk lebih memacu pertumbuhan serabut akar supaya tanaman kecil tadi serabut akarnya bisa tumbuh dengan baik, jadi penyerapan nutrisi dari dalam tanah pun bisa lebih optimal. Dan sahabat sedang tani bisa mengaplikasikan pupuk yang mengandung fosfat seperti ultradap tadi saat melakukan penyemaian. Jadi karena di persemaian ini pertumbuhan akar merupakan hal yang sangat penting bagi bibit. Jadi sahabat sedang tani semua bisa mengaplikasikan pupuk yang mengandung fosfat tadi dari saat proses penyemaian cabainya. Untuk jenis pupuknya sahabat sedang tani bisa menyesuaikan ya dengan ketersediaan dan juga harga di toko pertanian terdekat, karena pupuk yang mengandung fosfat ini sangat banyak sekali jenisnya. Contohnya ada Vertifos, ada Interfos, kemudian Mordenfol, dan pupuk fosfat yang lain. Namun karena ultradap di sini kandungannya adalah nitrogen dan juga fosfat, jadi karena nitrogen juga sangat penting ya untuk tanaman khususnya saat fase vegetatif. Jadi penggunaan ultradap ini merupakan langkah yang tepat di sini, apalagi ini diaplikasikan setelah proses penanaman. Nah, di lahan ini sebenarnya dulunya ditanami dengan timun 5 hari setelah ditanami dengan cabai. Pada lubang tanam di sebelah cabainya ini dulunya ditanami timun baby. Kemudian untuk pemberian nutrisinya, di sini Bu Sri Hartini ini mengaplikasikan pupuk ZA, KCL, dan Nutri saat tanaman timun babynya berumur 15 hari setelah tanam. Kemudian pupuk susulan selanjutnya diaplikasikan saat tanaman timunnya ini sudah habis untuk memberikan pasokan nutrisi untuk tanaman cabainya. Jadi bisa dibilang tanaman cabai di sini ini dulunya ternaungi dengan tanaman timun baby. Jadi untuk tetap mengoptimalkan pertumbuhan tanaman cabainya, di sini Bu Sri Hartini ini mengaplikasikan pupuk susulan setelah tanaman timunnya sudah habis dipanen. Kemudian untuk pengendalian hama dan juga penyakitnya, di sini dilakukan penyepraian insektisida berbahan aktif abamectin. Ini untuk mengendalikan kutu-kutuan, karena salah satu kendala yang terjadi saat musim kemarau adalah serangan kutu-kutuan seperti kutu daun, kutu kebul, thrips, dan lain-lain. Nah, dengan penyepraian insektisida berbahan aktif abamectin ini harapannya adalah untuk bisa mengendalikan serangan kutu-kutuan tersebut, karena kita sudah tahu bahwa serangan kutu daun atau apis ini bisa menghambat pertumbuhan tanaman karena dia bisa menyebabkan daun tanaman ini tertutupi dengan bunyi laga atau dia ini kotoran dari kutu daun tadi. Kemudian kotoran tadi akan menutupi permukaan daun sehingga menghambat proses fotosintesis. Nah, kalau fotosintesisnya terhambat, maka pertumbuhan tanaman pun akan ikut terhambat. Nah, selain insektisida berbahan aktif abamectin, sahabat sedang tani bisa menggunakan insektisida lain seperti bahan aktif sipermetrin atau chlorpyrifos. Dan sebenarnya di lahan kami ini sudah kami coba untuk mengendalikan kutu daun atau di sini biasa disebut dengan banci menggunakan insektisida berbahan aktif chlorpyrifos dan sipermetrin, dan sudah terbukti sangat ampuh untuk mengendalikan kutu daun tadi. 4 jam setelah pengaplikasian kutu daunnya langsung berjatuhan mati. Jadi sahabat sedang tani semua bisa menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin atau chlorpyrifos atau sipermetrin. Nah, ada salah satu insektisida yang kami rekomendasikan yaitu Swift dengan bahan aktif sipermetrin dan chlorpyrifos jadi bahan aktifnya ganda, dan sudah terbukti ampuh untuk mengendalikan serangan kutu daun. Nah, jadi itu adalah beberapa perawatan yang dilakukan di lahan ini dan sedikit ilmu yang bisa kita bagikan di lahan ini kepada sahabat sedang tani semua. Semoga bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih ya sudah menyaksikan video kami dan sudah mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.
Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.